Bisa jadi di situ Allah ingin tunjukkan kamu itu sudah diperingatkan berkali-kali dengan ini tidak mau, dengan itu tidak mau. Sadarnya dengan riba. Bener tidak? Sebenarnya itu kadang itu kalau kita cermati musibah yang kita terima itu adalah sebuah teguran yang indah dari Allah. Namanya kan pasti itu kok nggak masak jadi mudah kan, dengan suaminya nanti protes. Lah ini ternyata di itu apa, Allah itu sudah memperingatkan kita 2 kali. Jadi setelah tadi larangan kita berteman dengan orang-orang munafik, bukan berteman dalam tanda kutip muamalah biasa gitu, tapi ini muamalah yang khusus, yang dekat, teman karib, sahabat curhat itu tidak boleh. Coba kita teliti lagi sahabat curhat kita siapa, jangan-jangan mereka. Lah ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Nah kalau taunya orang munafik seperti apa? Ya minimal dari sholatnya dulu kan sudah kelihatan ya. Tanda-tanda orang munafik sholat subuh sama isya-nya keteteran nih. Jangan-jangan kita juga termasuk. Sholat subuhnya jam berapa, sholat isya-nya seperti apa. Nah itu maksudnya jangan sampai kita seperti mereka, ya kita juga memperbaiki diri ngoten. Ya jangan, bisa jadi kita saking dekatnya dengan mereka itu jadi ketularan, subuh sama isya-nya sama, keteteran. Bisa jadi di situ Allah ingin tunjukkan kamu itu sudah diperingatkan berkali-kali dengan ini tidak mau, dengan itu tidak mau. Sadarnya dengan riba. Bener tidak? Sebenarnya itu kadang itu kalau kita cermati musibah yang kita terima itu adalah sebuah teguran yang indah dari Allah. Ya pengennya kita kembali, tapi kita tidak sadar, wah musibah gini, wah aku mumet mikirin lunasinya, ya Allah, itu baru sadar. Tapi kalau utangnya lunas lali benar. Itu manusia. Besok kalau tanya lunas utang lagi. Ya seperti itu. Itu terjadi juga sama kakak saya yang terakhir, masih seperti itulah. Wallahu alam lah. Mungkin itu ya. Pada kesempatan kali ini ternyata kita itu ketika tidak tidak senantiasa menyinkronkan hati kita terhadap panggilan Allah yang seharusnya menjadi alarm dan pengingat bagi kita, dan kebolehan atau batasan kita berinteraksi dengan orang muslim, dengan orang kafir, ataupun dengan orang munafik dan yang lainnya, itu harus kita batasi mulai sekarang. Karena saking bahayanya akidah ini, kalau kita banyak tertular oleh kebiasaan mereka, ya nanti kita akan merasa terbiasa merayakan tahun baru. Bener gak? Kita terbiasa itu. Ini orang tahun baru kok ya ini kok orang sih kurang gitu, enak ini tak dolani malam tahun baru itu. Atau malam Valentine itu kok kayaknya orang jalan-jalan kemana gitu udah enak ya gitu. Ya kan? Itu kebiasaan kita itu ternyata diarahkan ke situ tidak sengaja ataupun tidak sadar. Oh iya, itu kebiasaan mereka, tapi kok kita yang lakukan, yang penjualnya orang-orang kita, yang merayakan kita juga, yang banyak mengucapkan di media sosial ya kita lagi. Ngerti? Ya itu kebiasaan-kebiasaan yang mereka sebenarnya senang sekali. Hari raya mereka kita yang rayakan, bahkan banyak pengikut mereka ternyata. Orang-orang Indonesia mayoritas. Ya, hampir rata-rata mayoritas hampir di setiap kota kan coba. Panjenengan setiap tahun pasti ada kembang api. Pasti ada. Kota-kota besar terutama yang nyupport bahkan bupati sama gubernurnya. Iya deh. Nah itu kira-kira kalau dananya itu buat bantu orang-orang miskin bisa enggak? Banyak itu sebenarnya. Dananya kelihatan cuma diledakkan sehari semalamnya itu toh. Tapi kalau untuk bantu orang-orang miskin, wah kita tidak punya anggaran APBN. APBD-nya dia ada habis. Tapi kalau APBD untuk perayaan selalu ada. Harus ada dong. Ini kan gengsi kota. Kalau tidak ada malu kita dengan kota yang lain. Malah besar, kalah rame, kalah panjang, menitnya lebih banyak seperti itu, atau merconnya yang lebih besar. Itulah yang terjadi sekarang, dan ternyata itulah para jalan penempuh keimanan. Ketika panggilan Allah itu senantiasa terdengar oleh mereka, baik itu melalui adzan, baik itu pernyataan-pernyataan yang lain terkait ayat-ayat Allah, mereka akan wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa tuliyat alaihim, dan bertambah imannya. Kalau kita baca Quran kok tidak nambah imannya, sebenarnya kita yang rugi. Kita cuma dapat pahala, imannya tidak naik. Itu Allah masih baik sebenarnya sama kita, ngasih pahala. Nah, kalau kita baca Al-Quran dapat pahala tidak? Buatan gitu. Padahal beda hurufnya sedikit gitu. Al-Quran sama Al-Quran gitu.
tapi kok Al-Quran itu dapat pahala lah. Itulah kebaikan Allah yang maha bijaksana. Kita baru baca tok belum ngaplikasi pahalanya sudah 10 kali lipat. Nah kalau ngaplikasikan ya harusnya lebih lagi. Tapi sayangnya orang-orang sekarang justru lemahnya di aplikasi. Ketika mengaplikasikannya sulit sekali. Mintanya pertolongan justru sama selain Allah. Padahal mukjizatnya Al-Quran. Mereka mengaku umatnya Rasulullah, tapi sama Al-Qurannya jarang dibaca. Seperti itu. Mungkin itu dia pada kesempatan kali ini. Yang sedikit ini yang bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kekurangan ataupun kesalahannya itu datang dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.